warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan iman sehingga dapat berkumpul dalam suasana penuh keberkahan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang saya hormati Bu Lisdahani Gustina, SAG MPD selaku dosen pengampu MKWK Pendidikan Agama Islam serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Hari ini saya akan kultum singkat tentang sesuatu yang sering kita gunakan tetapi kadang kita lupa untuk menjaganya, yaitu lisan. Tema kultum kali ini adalah pentingnya menjaga lisan. Teman-teman, lisan itu kecil tapi pengaruhnya besar. Dengan lisan, kita bisa menyebarkan kebaikan, memberi semangat, bahkan membuat orang lain tersenyum. Tetapi dengan lisan juga kita bisa menyakiti, membuat fitnah, dan merusak hubungan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, kalau yang mau kita ucapkan itu baik, katakanlah, tapi kalau bisa menyakiti atau tidak bermanfaat, lebih baik diam. Kadang, tanpa sadar, kita berbicara tanpa berpikir panjang. Kita mengomentari teman, menilai orang lain, atau membicarakan sesuatu yang belum tentu benar. Padahal, Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa ghibah adalah menyebut sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak suka. Jika yang kamu katakan itu benar, itu disebut ghibah. Namun jika yang kamu katakan tidak benar, itu adalah fitnah. Dan keduanya sama-sama termasuk dosa yang besar. Maka dari itu, penting bagi kita untuk menahan lisan kita. Sebelum berbicara, tanyakan dulu pada diri sendiri, apakah kata-kata ini benar? Apakah kata-kata ini bermanfaat? Apakah ini akan menyakiti orang lain? Jika tidak, maka diam adalah pilihan yang paling bijak. Sekarang, menjaga lisan tidak hanya dari ucapan, tetapi juga dari tulisan. Zaman sekarang yang serba modern ini, media sosial seperti Twitter, Instagram, dan bahkan TikTok, itu bagian dari lisan digital kita. Kata-kata yang kita tulis juga bisa menyakiti. Komentar seperti lebih banget sih, gak pantas, atau pamer mulu mungkin terlihat kecil, tapi bisa membuat orang lain terluka. Makanya teman-teman, sebelum posting atau berkomentar, coba pikir dulu, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, apakah ini akan menyakiti orang lain. Kalau ragu, lebih baik diam saja. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah Qaf ayat 18 yang artinya, tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Artinya, setiap kata yang keluar dari mulut kita, bahkan yang kita anggap sepele, semuanya dicatat oleh malaikat. Tidak ada satupun yang terlewat. Jadi, ketika kita berbicara buruk, mencela, atau menebar gosip, semua itu akan kembali kepada kita. Sebaliknya, jika kita berkata baik, menasihati, atau menebar semangat, itu pun akan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir pada kita. Teman-teman, ayat ini mengingatkan kita bahwa lisan bukan hanya urusan hubungan antar manusia, tapi juga urusannya dengan Allah. Karena dari lisanlah banyak amal yang bisa kita terima. Tapi juga bisa ditolak. Satu ucapan astagfirullah bisa menghapus dosa, tapi satu ucapan yang menyakiti bisa memutus silaturahmi. Maka marilah kita berhati-hati karena lisan adalah amanah dari Allah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Teman-teman, lisan juga bisa jadi ladang pahala yang besar kalau kita gunakan untuk kebaikan. Kita bisa gunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, mendoakan orang lain,
mendoakan orang tua, atau sekedar memberi kata-kata positif kepada teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata-kata yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi nggak harus punya uang untuk bersedekah, satu ucapan baik saja bisa jadi pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulailah dari diri kita sendiri, dari lingkungan kecil. Biasakan berbicara dengan lembut kepada teman, keluarga, orang tua, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun. Jadikan tutur kata sebagai cerminan akhlak, karena orang lain sering menilai kepribadian kita dari cara kita berbicara. Dan ingat, semakin baik ucapan kita, semakin tenang pula hati kita. Menjaga lisan memang tidak mudah, tapi kalau kita biasakan berpikir dulu sebelum berbicara, insya Allah lama-lama jadi kebiasaan yang baik untuk kita. Karena lisan adalah cerminan hati, kalau hatinya baik, lisannya juga akan baik. Teman-teman yang dirahmati Allah, menjaga lisan adalah salah satu bentuk kesadaran diri kita bahwa setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawabannya. Kata-kata yang keluar dari ucapan kita ini bukan hanya sekedar suara, tapi bisa menjadi cerminan dari hati dan iman kita. Mari mulai dari hal kecil, berpikir sebelum berbicara, menahan diri ketika emosi, dan menggunakan lisan untuk menebar kebaikan. Karena lisan yang terjaga akan membawa kedamaian, sedangkan lisan yang dibiarkan tanpa kendali bisa menimbulkan banyak kerusakan. Coba bayangkan kalau setiap hari kita terbiasa mengucapkan hal-hal yang baik seperti semangat ya, terima kasih, maaf, atau kamu hebat. Mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa banget. Kata-kata positif bisa menenangkan hati orang lain, bahkan bisa menyelamatkan seseorang yang lagi putus asa. Kadang, hal yang bagi kita kecil bisa sangat berarti bagi orang lain. Itulah kekuatan lisan yang terjaga, bukan hanya menahan diri kita dari keburukan, tetapi juga aktif menebar kebaikan. Semoga kita semua menjadi pribadi yang mampu menjaga lisan, menggunakan kata untuk hal-hal yang bermanfaat, dan menjadi teladan dalam tutur kata di lingkungan kita, baik di kampus, di rumah, maupun di masyarakat. Demikian kultum singkat dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.